Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaskia Melawati. Saya di kelas TI 24D, kelompok 1. Di sini saya akan memberikan pemahaman saya mengenai materi prahakrab pada hari Senin kemarin. Yang pertama, kuliah sebagai investasi. Kuliah bukan hanya untuk gelar, tetapi untuk mengembangkan hard skill dan soft skill. Hard skill, kemampuan teknis bidang akademik. Soft skill, kepemimpinan, komunikasi, kerja tim, integritas, berpikir kritis. Kuliah sama dengan investasi masa depan, memanfaatkan waktu, energi, dan potensi diri untuk tujuan jangka panjang. Contoh sukses Arifin Panigoro membangun Medco dari nol bukan hanya dengan modal tetapi dengan visi dan kepemimpinan. Mahasiswa perlu berpikir kritis dan kreatif serta aktif dalam organisasi, hima dan BEM sebagai tempat latihan kepemimpinan. Kampus adalah inkubator pemimpin bangsa. Contohnya Soekarno-Hatta dan tokoh lain berawal dari aktivisme kampus. Yang kedua, Trias Politika. Trias Politika adalah teori pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi 3. Yang pertama, eksekutif. Eksekutif melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan. Yang kedua, legislatif, membuat dan mengawasi undang-undang. Yang ketiga, yudikatif, menafsirkan dan menegakkan hukum secara adil. Tujuan utama yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui sistem check and balance. Di Indonesia, eksekutif presiden dan kabinet, legislatif adalah DPR, dan yudikatif adalah Mahkamah Agung dan lembaga peradilan. Di kampus, eksekutif adalah BEM, legislatif adalah DPM, dan yudikatif adalah MKM. Trias Politika harus diterapkan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, termasuk dalam organisasi mahasiswa. Yang ketiga, leadership, kepemimpinan. Leadership diuji saat terjadi krisis dan masalah nyata. Studi kasus, kebijakan kampus yang tidak berpihak pada mahasiswa, wifi dibatasi, AC dimatikan, ruang baca dipangkas. Mahasiswa diajak berpikir dan bertindak sebagai kepemimpin, menyusun sikap resmi, terima, tolak, atau alternatif, menyusun langkah aksi, membuat surat pernyataan, simulasi presentasi ke pihak rektorat. Esensi leadership tidak hanya soal posisi tetapi inisiatif, keberanian, dan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bergerak bersama. Pemimpin harus mampu mendengar, menyusun strategi, dan menyampaikan solusi. Yang keempat, public speaking. Public speaking adalah kemampuan menyampaikan ide secara lisan kepada publik dengan cara yang efektif dan meyakinkan. Kemampuan ini sangat menentukan kualitas intelektual dan kepemimpinan seseorang. Public speaking membantu menyampaikan gagasan yang progresif dan solutif, menjadi bagian dari kepemimpinan intelektual. Pendidikan sama dengan senjata untuk menaklukkan dunia, menyiratkan bahwa kemampuan berbicara di depan publik bisa mengubah dunia. Struktur umum dalam public speaking, salam dan perkenalan terlebih dahulu, memberi penghormatan kepada audiens, misalnya yang saya hormati, membuka dengan kutipan inspiratif atau pertanyaan retoris. Isi dan pesan utama disampaikan dengan alur yang jelas. Penutup yang kuat bisa berupa ajakan, motivasi, atau ringkasan. Sekian pemahaman saya mengenai materi LDKM hari Senin kemarin. Terima kasih.